Halo, kembali lagi ketemu dengan saya di malam Minggu 2 Oktober ya. Bener ya, Dek? Ya, 2 Oktober 2021 dan seperti biasa setiap hari Sabtu kita pacaran di sini. Untuk kalian yang berpasangan, silakan berpacaran secara positif sambil menimba ilmu dan buat yang jomblo apalagi diterima dengan senang hati kok, ya kan? Supaya apa? Supaya kita dapat pemahaman, kita bisa belajar sesuatu, kita bisa dapat ilmu buat masa depan kita. Ya, sebelum Tante Mary mulai, Tante Mary mau negor sapa dulu. Ada siapa di sini? Ada Lamria F. Manalu. Ini saya nggak paham nih, laki atau perempuan. Halo, ada Mbak Sudaryadi. Halo Kakak Arti. Ada Bang Yohan. Ada Bang Surya. Ada Opsi Planet. Luar biasa rame. Tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Ayo. Hari ini kita mau bahas apa? Ayo, ayo, ayo. Kita mau bahas tentang pentingnya perlindungan merek bagi UMKM. Halo Ria Jana. Selamat malam buat semua ya. Kita mau bahas tentang pentingnya perlindungan merek bagi UMKM. Hai Arjuno. Jadi kalian yang punya usaha, industri rumahan, UMKM, belajar di sini, tanya apapun malam hari ini kedua narasumber kita dari Jakarta dan Bandung. Jakarta bener gak sih? Iya bener, Jakarta dan Bandung. Akan kasih kalian pencerahan terhadap perlindungan merek produk-produk yang kalian keluarkan di rumah untuk kalian jual. Ya, jadi kan jangan kemana-mana, kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa di akhir acara akan ada satu orang pemenang untuk mendapatkan hadiah goodie bag dari Kemenkumham. Oke? Selamat malam juga Pak Salim. Oke? Kita akan mengundang dua narasumber kita ya. Kita akan kenalan dengan beliau berdua. Wait. Halo kakak-kakak. Halo Tante Halo, Mary, halo penonton. halo Tuh, Kakak kalau yang di Mary. tengah, teman-teman udah tahu, udah pernah naik di sini ya. Berarti kita geser dulu nih yang ke sebelah, ke ujung. Ya, yang di ujung, silakan Kak Karian, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Rian Yuda Perkasa. Saya dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat. Kebetulan saya juga sebagai penyuluh hukum ahli pertama sejak tahun 2018. Wih, kalian ternyata hebat-hebat. Dan terima kasih ya yang udah dari Bandung ya, Kak Karian ya. Iya, saya dari Bandung. Dari Bandung, lala. Oke, silakan Kakak Yobi. Halo, selamat malam penonton semua. Saya kembali lagi. Ini kedua kalinya saya ikut acaranya Tante Mary. Saya masih Yobi namanya, belum berubah. Masih Yobi, saya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, kantornya di Jakarta. Itu aja kali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian berdua unyu-unyu ya ternyata. Halo Bang Hasan. Oke, nah teman-teman ingat, sekali lagi Tante Mary bilang, kalau kalian punya pertanyaan ketik di kolom komentar supaya kita bisa tanyakan kepada dua narasumber ya. Manfaatkan waktu kalian, jarang-jarang saya mengundang mereka untuk bahas masalah pentingnya merek bagi UMKM ya. Bahkan perlindungannya, cara daftarnya itu semua ada. Jadi one by one simak dari awal sampai akhir dan nantikan keberuntungan kalian di akhir acara. Oke? So kakak-kakak, jadi gimana nih? Kenapa sih pentingnya perlindungan merek bagi UMKM? Tapi kita akan mulai dari definisinya dulu ya. Kita akan mulai dari definisi kekayaan intelektualnya itu apa. Boleh tolong dibantu dijelaskan? Boleh, boleh. Mangga, sok. Jadi kekayaan intelektual ini adalah hasil dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan bisa dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya kekayaan intelektual ini hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual, sesuatu yang diciptakan dari daya pikir, kreativitas kita ya. Oke. Dari hasil olah pikir yang didapat dengan tidak mudah. Iyalah nggak mudah men, makanya kan yang namanya suka, kok mereknya disama-samain, kok gambarnya mirip-mirip, kok logonya mirip-mirip, kok tagline-nya mirip-mirip, ya kan? Iya. Wow. Tuh teman-teman perhatikan dulu ya. Lalu kemudian, apa aja 3 bidang kekayaan intelektual yang sangat erat berhubungan dengan UMKM, kakak-kakak?
Bang Yobi silahkan. Boleh, siap. Sweet. Kalau yang paling erat, yang paling pertama erat itu merek, gitu kan. Pastikan hampir semua usaha kalau nggak ada merek gimana untuk dikenal gitu. Yang paling penting yang paling utama, yang paling deket yang pertama adalah merek. Merek itu apa namanya, tanda pembeda gitu kan, dari untuk setiap antara satu barang dengan barang lain, antar satu jasa dengan jasa yang lain. Itu gampang lah kalau merek lah, hampir semua orang tahu sebagai tanda gitu kan. Terus yang kedua, bidang yang kedua itu yang paling yang deket juga sebenarnya dengan UMKM, bidang KI itu ya, desain industri namanya. Desain industri itu konfigurasi bentuk tampak luar dari suatu barang. Contohnya seperti apa namanya, desain mobil atau desain kursi, desain bungkus suatu makanan kan semakin unik, semakin apa namanya, semakin menarik suatu bungkus dari apa namanya, produk kan, pembeli juga akan pasti pengen beli gitu, semakin menarik lah buat mereka. Nah, itu yang itu dua bidang. Yang bidang terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang ini lebih ke biasanya cocoknya tuh sama UMKM yang kuliner. Pasti kan UMKM kan ada resepnya gitu kan kalau yang namanya kuliner. Nah, resepnya ini merupakan rahasia dagang, jangan sampai diketahui oleh orang lain gitu. Jadi resepnya ini dirahasiakan, jangan kasih tahu siapa-siapa biar orang lain nggak ngikut-ngikut gitu kan. Tapi sulitnya ini kalau rahasia dagang ini biasanya kayak tetangga, kayak UMKM ini agak sulit ya untuk merahasiakan resep dagangannya. Biasanya kayak saya UMKM terus bikin apa namanya, kue lebaran gitu kan, terus enak, tetangganya bilang oh enak dong, minta dong resepnya, main kasih aja, seperti itu ya. Itu hati-hati jangan sampai dikasih, karena kan rahasia kan resep itu kan, karena dagangannya seperti itulah. Wah, rahasia dagang ternyata dilindungi loh teman-teman, ya kan? Berarti kalau ada yang copy paste atau nyebarin rahasia dagang tuh apakah ada hukumannya? Sebentar, jangan langsung jauh-jauh mikirnya, pelan-pelan kita akan bahas, ya kan? Nah, sekarang kenapa pemakaian merek ini penting bagi UMKM? Artinya gini, apakah jika Kakak Yobi punya merek, misalnya Yobi Coffee, gambarnya gelasnya ada polem-polem poni gitu kan misalnya. Terus ternyata Kak Rian bikin yang mirip-mirip, poninya juga polem tapi letaknya digeser ke kanan gitu ya misalnya. Nah, sekarang hal-hal seperti ini gimana nih? Apakah ada contoh kasus yang bisa kita diskusikan? Jadi gini, sebenarnya fungsi pemakaian merek ini kan sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya selera, kalau kita makan snack, kalau buatan saya manis, kalau yang satu lagi buatan Bang Yobi rasanya asin. Nah, kita udah memberikan image mana selera kita yang paling enak gitu. Nah, yang kedua adalah fungsi pemakaian merek itu sebagai promosi iklan juga. Jadi jaminan atas mutu produk atau barang itu kita tahu ini produk ini berasal dari mana, asal produknya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi pemakaian merek ini juga yang jelas bisa dilisensikan juga. Dilisensikan, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Alim ya, tapi tunggu sebentar Bang Alim, kita akan masuk satu persatu. Nah, kakak-kakak, tadi kita udah bahas sampai di situ. Sekarang tentang pentingnya perlindungan merek nih apa? Apa yang harus netizen ketahui? Kenapa penting sekali untuk perlindungan merek? Yang pertama, sebagai alat bukti ya, bahwa hak merek ini, pemilik atas merek yang telah terdaftar secara hukum dilindungi oleh negara. Jadi alat bukti buat kita. Yang kedua adalah dasar penolakan apabila ada dengan nama merek yang sama. Gitu. Dan dasar untuk mencegah orang lain untuk memakai merek yang sudah terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Jadi merek harus tetap dilindungi. Merek harus tetap dilindungi ya. Nah, tambahan berarti saya mungkin. Mangga, sok, mangga. Tambahan. Kalau
kan merek itu kan penting banget kalau dilihat dari fungsinya merek itu sebagai tanda pengenal gitu kan. Yang pertama untuk promosi juga kan, kalau nggak ada mereknya akan sulit untuk promosi barang tersebut atau produk tersebut gitu kan. Dan juga dengan merek ini bisa terlihat jaminan atau mutu dari produk tersebut. Kemudian merek ini juga bisa jadi dasar untuk membangun reputasi dari perusahaan atau reputasi dari produk itu tersebut gitu kan, brand image-nya lah jadi kelihatan dari merek gitu kan, ya kayak kita tahu kan, barangnya bermerek apa gini. Nah itu jadi fungsi gitu kan, merek itu sangat penting untuk dipakai gitu kan. Nah kalau kita udah tahu kalau fungsi merek itu penting banget untuk dalam suatu produk atau barang atau jasa gitu kan, bagaimana mau kita lindungi? Nah inilah pentingnya pendaftaran merek ini, agar yang seperti tadi Kang Rian memberikan penjelasan bahwa memang penting merek didaftarkan sebagai alat bukti bahwa pemilik itu adalah pemilik yang sah, gitu seperti itu. Jadi daftarnya pastinya akan dilindungi pemerintah ya kan, didaftar nanti biar ketahuan oh ini pemilik yang sah gitu kan. Jadi kalau ada pemilik lain yang maksudnya orang lain yang ingin memakai tanpa izin, ya pasti jatuhnya jadi pemalsuan gitu kan, seperti itu. Jadi penting banget karena fungsinya merek ini sudah sangat penting untuk untuk jualan, untuk gimana ya harus dilindungi gitu sih. Sekarang kalau emang penting, pertanyaan saya ya, gimana apa aja yang harus diperhatikan terhadap sebelum kita mendaftar merek? Apakah orang yang pertama kali mendaftar dulu yang akan diterima atau gimana? Nah, penonton pengen tahu nih gimana prosesnya dan apa yang harus diperhatikan sebelum mendaftarkan sebuah merek. Boleh dibantu sharingnya? Boleh. Jadi tipsnya sebelum kita mendaftarkan sebuah nama merek, kita bisa menelusuri dulu apakah merek ini bisa didaftarkan atau tidak. Jadi di undang-undang merek ini ada yang namanya merek yang tidak bisa didaftarkan juga. Bahkan merek juga bisa ditolak malah kalau misal langsung didaftarkan. Jadi lebih baik kita konsultasikan dulu kepada yang ahlinya. Jadi contohnya nih, kalau di undang-undang itu menyebutkan bahwa merek ini tidak bisa didaftar apabila ada persamaan pada pokoknya, intinya seperti itu. Contoh jadi pokoknya kira-kira apa, Kak Rian? Contoh misalnya kita menggunakan sepatu nama mereknya Adidas. Nah, saya Bang Yobi daftarin nih nama mereknya Adibas. Nah, itu kan mirip-mirip juga. Hampir mirip kan ya? Iya, pada pokoknya mirip seperti itu. Pada pokoknya. Selain kata-kata juga gambar kah atau apa? Contoh kasus yang kemarin tuh yang ayam loh, yang ayam. Itu kenapa ya? Oke, kalau ayam ya. Itu agak-agak pelik ya Mbak Mary ya, tapi akhirnya pun memang yang dimenangkan adalah yang daftar duluan gitu kan, karena memang dari sistem pendaftaran adalah first to file, sistem pendaftaran, sistem perlindungan merek ini first to file. Jadi maksudnya siapa yang daftar duluan dia yang sah memiliki. Nah yang kasus ayam ini ya akhirnya yang kalah itu karena dia daftarnya belakangan gitu kan. Jadi ya memang sistemnya seperti itu, siapa yang daftar duluan dia yang punya, ya yang sah. Ya jadi yang daftar belakangan atau yang ya pasti ditolak lah sama kantor kami gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi walaupun daftar belakangan dan lebih terkenal tetap bisa kalah kalau digugat sama yang daftar duluan ya? Iya, betul. Memang karena undang-undangnya memakai sistem seperti itu. Siapa yang daftar duluan dia yang punya, seperti itulah. Oke, menarik sekali, menarik saya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih ya. Oke. Kasih tahu dong biaya-biayanya untuk daftar legalitasnya dong. Nah, kita sebelum mulai ini kita harus tahu dulu nih, teman-teman ya. Kita harus tahu dulu yang harus diperhatikan sebelum daftarin merek, ya kan? Penelusuran mereknya seperti apa, lalu merek-merek yang tidak dapat didaftar seperti apa, dan bagaimana jika ditolak. Boleh dijelaskan 3 runutan cerita ini, kakak-kakak? Boleh, Bang Yobi dulu. Siap. Jadi kita udah tahu bahwa
merek itu penting dalam setiap usaha kan, terutama UMKM. Untuk dilindungi yang saya bilang tadi first to file harus daftar dulu. Nah, sebelum daftar itu hati-hati karena yang saya bilang tadi, tahu-tahu Adidas dan Adibas itu kan kita nggak tahu ya merek. Kalau merek terkenal kita gampang ya udah ngerti ya. Tapi kan kadang ada merek-merek yang belum terkenal tapi sudah didaftar. Hati-hati dengan seperti itu. Jadi untuk mengetahui merek-merek apa saja yang sudah terdaftar itu dicek. Bahasanya kita penelusuran kalau bahasanya. Nah, penelusuran ini gratis secara online bisa dicek di pdki-indonesia.dgip.go.id. Sebentar, Kak Yopi pelan-pelan ngomongnya, dicek di mana biar teman-teman bisa ngetik. Ya, ayo teman-teman diketik. Siap. Jadi ini terrecord. Jadi kalian tinggal nggak usah nungguin menit, tinggal lihat dari chat live chat. Silakan, Kak Yopi diulang. Siap. Pengecekannya di mana? Baik, untuk penelusuran merek yang sudah didaftarkan dapat ditelusuri di website kami, yaitu PDKI, itu kepanjangan dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI strip Indonesia.dgip .go.id. Go government gitu. Jadi PDKI strip Indonesia.dgip.go.id. Di sana bisa dicek online gratis kan, nggak ada bayar apa-apa. Bisa dicek, tinggal dicek aja di situ misalnya Adidas. Oh, ternyata Adidas sudah terdaftar untuk sepatu atau aparel atau baju-baju ya banyak lah seperti itu. Atau mau dicari lah kita. Jadi sebelum daftar dicek dulu, ditelusuri dulu sudah ada yang punya belum. Kalau sudah ada yang punya, kami saran banget jangan didaftar karena nanti ada kemungkinan sangat besar akan ditolak kalau sudah terdaftar duluan oleh orang lain seperti itu. Jadi mendingan ngecek dulu ya, mendingan ngecek dulu baru tahu mungkin bisa ada yang belum terdaftar jadi bisa gitu ya. Ya, betul. Sebentar. Ulang tadi di mana? Di mana PDKI strip Indonesia .dgip.go.id. Oke, pengecekan untuk penelusuran merek yang sudah terdaftar atau yang sedang dalam proses sama lah. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah terdaftar, apakah terdaftar ini hanya terdaftar merek saja atau ada validasi yang lain, kakak-kakak? Prosesnya lumayan sih. Jadi dari sudah dicek nih, sudah ditelusuri, ternyata belum ada yang merek yang ingin didaftarkan belum ada, sudah ditelusuri aman gitu kan. Nah, terus baru kita mulai daftarnya itu secara online, Mbak Mary. Nah, itu prosesnya itu agak lumayan butuh waktu dari daftar sampai keluar sertifikat itu ada waktu 1 tahun kira-kira. Wow, lama. Iya, betul, karena banyak yang nanya ke kita, kenapa sih lama? Jadi begini, yang kita berikan itu adalah hak, bukan izin. Merek ini hak, jangan sampai merek yang akan didaftarkan ini ada iris, maksudnya ada masalah dengan merek-merek lain. Pokoknya kita berikan hak lah gitu, hanya hak monopoli bahkan. Untuk merek dia saja yang punya, nggak boleh ada yang pakai, nggak boleh ada yang memalsukan seperti itu. Jadi nggak sembarangan kita kasih, seperti kalau izin kan biasanya seminggu kelar, sebulan lah paling lama, atau berapa hari kelar prosesnya. Tapi kalau karena hak ini ada proses-proses yang harus dilakukan, seperti ada masa pengumumannya, ada pemeriksaan substantif yang paling penting di situ. Kira-kira setahun lah kira-kira sampai seperti itu. Kira-kira setahun. Nah, sementara itu saat udah ada orang yang daftarin, setahun kemudian, sorry, saya mau nanya bahasa polos ya. Misal Tante Mary daftarin hari ini, berarti kan Tante Mary baru tahu hasilnya setahun kemudian. Ya. Nah, apakah dari sejak saya daftarin hari ini mereknya boleh saya pakai? Saya mau tanya dulu Kakak Yobi. Ini banyak yang bertanya seperti ini. Betul, banyak banget ini Tante Mary yang kayak gini. Jadi setiap saya penyuluhan juga
pasti nanya gini, ini lama ya setahun, terus kira-kira kalau saya udah daftar, saya udah boleh pakai belum? Nah ini kita kembalikan lagi ke apa namanya, ke pemilik mereknya. Kalau memang pemilik mereknya ini pede, sudah ditelusuri nggak ada yang punya, dia udah cari di Google, di searching apa gimana, wah nggak ada nih, nggak punya. Kalau memang sudah pede, sudah maksudnya udah yakin lah itu merek, nggak mungkin lah, udah pasti terdaftar, udah aman gitu, tinggal nunggu prosesnya aja, formalitasnya aja lah gitu, itu silahkan. Cuman kami nggak menyarankan juga, karena siapa tahu ada apa ya, ada alasan lain dari pemeriksa merek ini pejabat yang akan memeriksa merek yang mau didaftar. Nanti mereka juga bisa bilang, ini ternyata nggak cuma di Indonesia doang gitu kan, ternyata di negara lain ada juga yang merek, atau juga ini termasuk dalam merek terkenal gitu kan. Itu jadi alasan-alasan dari pemeriksa ini kita juga nggak tahu kan. Yang paling aman adalah dari proses setahun ini, proses pendaftaran setahun ini, kira-kira setelah selesai proses pemeriksaan substantif, kalau sudah lolos dari pemeriksaan substantif, nah itu udah aman, silahkan dipakai, walaupun tinggal menunggu sertifikatnya belum kelar, ya kira-kira 6 bulan, 7 bulan lah dari daftar awal itu sudah terlihat udah pasti apa belum gitu pemeriksaan substantifnya itu lolos apa enggak dari 6 bulan atau 7 bulan setelah daftar. Itu baru udah yakin, kalau udah yakin udah lolos dari pemeriksaan substantif, nah silakan banget, itu boleh banget dipakai. Oke, sebentar, menarik. Jadi daftar hari ini, kemudian selang 6-7 bulan kemudian udah mulai dapat tanda-tanda gitu kan? Iya, betul. Oke, dapat tanda-tanda. Prosesnya ini bisa kita pantau nggak secara online? Maklum ya, zaman digital. Baik. Kang Rian, boleh mungkin, Kang? Boleh. Kalau proses sebenarnya bisa dipantau secara online, bisa dilihat di websitenya yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Yobi di dgip.go.id. Jadi pangkalan data kekayaan intelektual nanti bisa dicek. Misalnya kalau misalnya Mbak Mary daftar hari ini, nanti beberapa hari kemudian nanti bisa dicek langsung di websitenya. Jadi prosesnya bisa dipantau secara online ya. Betul. Oke. Nah sekarang nih ada pertanyaan dari Bang Yohan, ada nggak nama umum yang nggak bisa dipakai? Ayo. Menarik juga nih, nama umum seperti apa? Mungkin bapak-bapak punya, kakak-kakak punya pengalaman yang bisa di-sharing. Nama umum ya, Bang Yobi. Oke, baik. Kalau nama umum seperti sebenarnya yang ada beberapa syarat merek yang tidak bisa didaftar, maksudnya merek yang pasti ditolak gitu kan, yang akan ditolak. Ini seperti contohnya saya mau daftarin jus gitu kan, barang gitu kan, tapi mereknya jus gitu kan, barangnya jus, mereknya jus, itu akan ditolak karena barangnya itu sendiri menerangkan mereknya gitu kan, kecuali ditambahkan misalnya jus Yobi gitu kan. Nah, itu kan aman seperti itu kan. Jadi mereknya Yobi, bukan jus itu menerangkan dari barangnya. Itu ya seperti jadi nggak cuma jus aja gitu. Terus kemudian merek-merek yang yang dengan tanda-tanda itu maksud kayak marka jalan itu kan umum, misalnya kayak stop atau dilarang parkir. Nah itu logo-logo seperti itu karena logo umum itu akan ditolak juga nanti kalau didaftarkan seperti itu. Hati-hati juga dengan ya marka jalan lah, seperti parkir atau dilarang berhenti atau kayak stop gitu kan, itu juga karena umum, jadi juga pasti akan kami tolak. Terus kemudian seperti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, misalnya gini. Saya agak ngomong sedikit yang nggak senonoh, nggak apa-apa ya. Ini cuma contoh aja ya, Mbak. Iya. Disamarkan dikit bahasanya, takut kena dolar kuning. boleh, baik. Misalnya saya mau daftar kopi gitu kan, daftar kopi tapi logonya itu ada gambar yang tidak senonoh lah, seperti mungkin gambar wanita atau gimana yang kelihatannya kurang ya itu, nah itu akan ditolak juga karena bertentangan dengan kesusilaan. Seperti itu. Jadi yang umum-umum kayak gitulah, yang masih kayak atau bertentangan dengan agama bisa juga, seperti
atau moralitas, ketertiban umum, seperti itu juga kita itu hati-hati juga kalau punya merek atau logonya, hati-hati karena akan ditolak nanti kalau didaftar seperti itu. Oke, menarik sekali, menarik sekali, menarik sekali. Sekarang, apakah jika kalau produk sudah didaftarkan, kemudian kita menunggu, kemungkinan besar ditolak juga ada? Iya, pasti. Jadi teman-teman harus tahu ya, tetap ada kemungkinan besar ditolak, namun ada syarat atau ada hal yang harus diperhatikan supaya jangan ditolak ya. Jadi sebenarnya ada tambahan sih Gimana? Mbak Mary. Mangga, Jadi sebelum ditolak itu nanti pemilik merek akan dapat surat namanya usulan penolakan ya Bang Yobi. Ya. Nah, jadi sebelum ditolak itu ada surat usulan penolakan. Nah, itu nanti kita diberi kesempatan untuk menyanggah apa pembeda dengan yang diusulkan penolakannya. Oh, gitu. Jadi diberikan kesempatan nanti kita, tapi alasannya harus kuat tanggapannya. Alasannya yang meyakinkan lah seperti itu. Paham. Berarti ini menarik ya. Sebelum daftarin merek, cari tahu dulu tadi di website yang disebutkan. Kalau kira-kira nggak yakin, jangan lanjutkan. Karena apakah uang pendaftarannya angus kakak-kakak? Perlu tahu juga nih, dan berapa besar biayanya? Kalau untuk biaya pendaftaran, untuk umum itu sesuai peraturan perundang-undangan 1.800.000. Tapi kalau untuk teman-teman ketik. Teman-teman ketik 1.800.000. Jadi teman-teman dapat ilmu dan tahu di situ. Oke, lanjut. Nah, biaya pendaftaran ya. Melalui Dinas Koperasi UMKM itu biaya menjadi 500.000. Hah? Serius? Iya, jadi ada untuk apa ya? Kita pemerintah pasti karena apalagi sekarang gitu kan UMKM ini benar-benar dalam pandemi ini sebagai tonggak ke depan apa namanya? Tonggak ekonomi perekonomian bangsa lah sangat jadi kita pemerintah memberikan keringanan biaya untuk UMKM khususnya untuk pendaftaran merek ini harusnya daftarnya bayarnya 1.800.000 yang tadi Kang Rian bilang diberikan keringanan hanya bayar 500.000 saja khusus untuk UMKM. Syaratnya gimana kakak-kakak ceritain dong, mereka pasti tertarik karena jauh banget loh. Iya betul, silakan Kang Rian lanjut. Nah untuk syarat ini dinas terkait yang memberikan persyaratannya. Jadi apakah dia masuk UMKM atau tidak. Jadi tinggal kita datang ke dinas koperasi atau dinas perindustrian terdekat. Oh, tuh ketik datang ke dinas koperasi atau perindustrian terdekat. Ya. Untuk meminta surat keterangan bahwa dia UMKM ingin daftar merek, seperti itulah kira-kira. Oh, menarik ya. Teman-teman kalian pasti nggak tahu kan dari 1,8 turun ke 500.000 untuk UMKM. Ini sampai kapan, Kak? Sampai kapan program ini? Sampai Bang Yobi. Nggak ada sampai kapan, selama peraturannya masih ada dan nggak dirubah gitu kan, tetap terus kok. Bahkan mungkin saya juga nggak tahu, mudah-mudahan peraturannya dirubah jadi lebih murah gitu kan, tapi belum sih, selama ini sih masih 500.000 gitu. Jadi ya itu terus nggak ada sampai kapan programnya, sampai peraturannya masih ada seperti itu. Tapi ini udah turun ya Pak Yobi ya? Kenapa? Ya sebelumnya kan ini nggak 500.000, bahkan lebih tinggi yang tahun-tahun sebelumnya sebelum dirubah. Sebelumnya sih 600.000 terus iya, ini lumayan turun jadi 500 lah sebenarnya. Nah, kakak-kakak, ini menarik, ada pertanyaan. Ini kalau hak paten atau pendaftaran merek ini termasuk logo juga atau apakah nama harganya 500, logo 500. Nah, ini tolong dijelasin dulu dong. Jadi kalau kita nyebutnya hak paten sih ruang lingkupnya beda ya kalau untuk paten itu. Nah, mungkin yang dimaksud paten ini adalah paten merek ya. Paten merek. Jadi mereknya milik kita. Iya, jadi merek itu dari pengertian menurut undang-undang itu adalah sebuah tanda yang dapat membedakan jenis produk atau jasa yang lainnya dalam bentuk logo, kata-kata, nama, huruf yang dapat membedakan jenis
produk dan atau jasa. Nah, jadi logo juga udah termasuk ke dalam merek, jadi sekalian aja daftarin gitu. Oh, logo itu termasuk dari merek. Oke. Ya, logo, Tapi tadi, nama, nah logo, gambar, nama apa lagi? Logo, kata, nama, gambar, huruf, angka, huruf, angka. bahkan suara juga sekarang bisa didaftarin merek juga. Suara? Iya. Serius? Iya. Serius beneran nih? Iya, betul. Jadi merek itu termasuk logo, termasuk kata. Jadi bisa daftar merek, logonya aja bisa daftar, katanya aja bisa daftar, atau gabungan dari logo dan kata kan ada kan yang logonya juga katanya juga kan. Itu juga bisa didaftarin dua-duanya digabung, boleh juga. Jadi tergantung dari pemiliknya. Nah, kalau ngomongin suara, kita juga udah mulai sudah sejak tahun 2016 sudah ada namanya merek suara. Merek suara ini contoh yang Mbak Mary ya, sedikit aja nggak apa-apa. Tenenet, tenenet, tenenenenet. Itu merek suara. Es krim gitu. Pasti udah tahu lah orang-orang gitu. Oh, ini es krim ini gitu kan. Nah, itu termasuk merek suara. Itu bisa juga didaftarkan. Atau yang gampang ya, tahu bulat. Tahu bulat ya, baru gue ngomong. Itu juga termasuk kalau pemiliknya ingin mendaftarkan, boleh banget, bisa juga, silahkan. Oke. Tapi apakah, balik lagi, namanya orang pasti pengen tahu suara, gambar, tulisan, warna. Ini harganya satu atau beda-beda harga? Ayo jawab deh. Itu udah satu kesatuan. Tuh, satu kesatuan. Jadi sekali bayar tuh ya, guys. Nah. Kecuali kalau mau kita udah daftarin logo, di tengah jalan kita mau nambahin kata, nah itu daftar lagi. Oh, daftar tuh. Jadi lebih baik dari awal aja. Ya, jadi konsepnya harus mateng gitulah ya. Konsepnya harus mateng. Menarik ya. 500.000 men, cuma 500.000. Oke, ini pertanyaan dari Johanna Melianta. Silakan kakak-kakak. Pendaftaran 500.000, lalu apakah ada masa berlaku penggunaan merek? Nah, penggunaan merek ini menurut undang-undang ini berlaku sampai 10 tahun. Nah, sampai 10 tahun ini masih bisa diperpanjang. Nah, diperpanjang ini ada masa berlakunya juga sebelum 6 bulan dan apabila sudah lewat masa waktu perpanjangan paling lama 6 bulan juga. Nggak ngerti, ulang pelan-pelan Kak, kasih yang konseptualnya enak diterima, puyeng gua. Piye. Jadi perpanjangan merek ini berlaku sampai 10 tahun. Baru bisa diperpanjang. Daftar merek berlaku 10 tahun. Ya kan? Habis itu apa yang terjadi setelah 10 tahun? Perpanjang. Nah, perpanjangannya gimana? Udah diperpanjang. Udah diperpanjang apa ini? Kalau ada biaya perpanjang, berapa biayanya? Nah, menurut peraturan undang-undang ini biaya perpanjangannya ini 2.210.000 ya, Kang Yobi? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi UMKM bayar 500.000 untuk 10 tahun perlindungan, Mbak Mary. Jadi setelah 10 tahun perlindungan, kalau nggak diperpanjang itu akan hangus. Hangus ini maksudnya siapapun yang mau daftar pakai merek itu boleh. Kalau nggak diperpanjang. Jadi 10 tahun perlindungan diperpanjang 10 tahun perlindungannya, terus diperpanjang lagi 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun lah seperti itu perlindungannya. Nah, kalau diperpanjang terus, merek-merek lain tuh semua diperpanjang, kok merek-merek yang terkenal semua perpanjang setiap 10 tahun, mereka perpanjang lagi. Karena kalau nggak diperpanjang akan hangus, orang lain akan bisa daftar merek itu kalau nggak diperpanjang. Hati-hati juga seperti itu. Ada juga yang kadang 10 tahun kelamaan, lupa gitu. Ada juga yang memang pengusaha tuh lupa untuk perpanjang gitu kan. Untungnya ya belum ada yang daftar lagi gitu kan. Tapi biasanya kalau kalau merek atau perusahaan-perusahaan besar itu mereka kan punya tim yang akan inget gitu kan, karena merek ini sangat penting buat mereka gitu. Biasanya tim legalnya mereka akan, ini udah mau habis nih, perpanjang 10 tahun lagi, perpanjang 10 tahun lagi, seperti itu. Oke, menarik sekali.
Menarik sekali teman-teman. Artinya kalian akan renewal setiap 10 tahun. Nah, sebelum habis 10 tahun itu 6 bulan sebelumnya Kak harus diurus atau gimana Kakak? Karena ingat, tadinya prosesnya tahun loh waktu bikin merek. Kapan harus mulai perpanjang? 6 bulan sebelum habis tadi sesuai dengan Kang Rian bilang tadi 6 bulan sebelum habis dan 6 bulan setelah habis. Maksudnya maksimal. Di antara ya maksimal gitu. Jadi hati-hati kalau sebelum 6 bulan baru bisa renewal, terus dikasih waktu 6 bulan setelah habis itu juga masih bisa renewal gitu kan. Jadi ada waktu setahun untuk renewal. Kalau di luar dari itu, misalnya udah 6 bulan udah habis nggak diperpanjang juga ya itu ya saya bilang tadi hangus akan mereknya, nanti siapapun orang bisa daftar merek itu. Tim biru tolong ya yang tidak sesuai konteks silakan ya, tim biru ya yang tidak sesuai konteks. Jangan mempermalukan diri sendiri lah ya teman-teman ya. Kita lagi bahas UMKM sama merek, yang dibahas yang lain ya. Yuk tim biru kerja yuk. Oke. Nah, berarti 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Terus karena ini program pemerintah kan, yang tadi 500.000 daftar. Perpanjangan 2 juta berapa tadi kakak-kakak? 2,1? 2.250.000. Oh, 2.250.000. Lumayan ya. Berarti lumayan. Berharap aja pemerintah tetap kasih 500.000 ya ke depannya ya. Ya teman-teman ya. Iya. Kenapa kita ngasih mahal kalau untuk perpanjangan ya Tante Mary? Karena dalam waktu 10 tahun itu kan kita sudah sudah kira-kira ini pasti usahanya sudah meningkat lah gitu loh. Masa dari udah 10 tahun usaha nggak naik-naik gitu kan. Jadi makanya tarifnya nggak ada keringanan lagi untuk perpanjangan seperti itu. Benar. Oke, Tirsofsan baru masuk mungkin ya. Tadi udah dijelasin. Oke, Kak. Kakak-kakak sabar ya, penonton Tante Mary majemuk. Silakan dijelaskan kembali. Silakan, Kang. Kang Yobi dulu. Oke, apakah ada perbedaan antara hak cipta merek dengan hak paten merek? Ini memang belum kita jelaskan dari awal gitu. Jadi KI itu, kekayaan intelektual itu ada banyak bidangnya. Ada hak cipta, ada merek, ada hak paten. Itu bidang masing-masing. Itu maksudnya itu hewan yang berbeda-beda lah gampangnya. Jadi merek itu ya merek gitu kan, brand gitu kan. Kalau hak cipta itu contohnya seperti lagu, buku seperti. Nah, kalau paten ini invensi, teknologi. Kalau kita ngomongin paten pasti kita ngomongin teknologi 5G, teknologi layar sentuh, teknologi lah seperti itulah kalau kita ngomongin paten. Jadi memang hak cipta, paten dan merek ini 3 bidang yang sangat berbeda seperti itu. Ya, kita bahas merek nih ya. Hari ini kita bahas merek khusus ya. Khusus. Ya. Nanti mungkin bahas paten ya kakak-kakak ya. Karena kalau ada pertanyaan begini ada interest nih ya. Jadi jangan jangan paten boleh. Asik, gua ada teman yang begini. Oke, pertanyaan dari 30 second WhatsApp. Maksudnya ayam bakar geprek misalnya ABG, terus ada logonya itu biayanya 500.000. Ayo. Sabar ya kakak-kakak, mangga sok. Bisa kalau untuk biaya 500.000, namun harus melalui yang tadi kita sudah bahas, harus melalui Dinas Koperasi UMKM. Betul. Daftarin dulu tentang UMKM kita ke Dinas Koperasi supaya kita dapat surat yang menunjukkan kita benar-benar UMKM sehingga kita bisa daftar dengan 500.000 saja, gitu ya Kak ya? Iya, betul. Lumajang. Bentar, Kehela. Ada pertanyaan nih tadi, sorry ada yang ke-skip ya teman-teman, kadang-kadang suka jumping. Nih, dari Kakak Andre Pramudia. Melihat pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual yang menggunakan sistem franchise atau lisensi sangat maju, gimana sih caranya UMKM dapat mengikuti sistem tersebut? Ayo. Kalau untuk lisensi bisa didaftarin juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Bang Yobi? Iya, bisa. Nah, terkait untuk caranya ya, itu kita harus ada pertemuan, ada mediasi dulu. Iya. Jadi ada kebijakan. Saya ngasih contoh aja nih. Saya mau ngasih contoh, Tante Mary ngomongin franchise dan lisensi nih ya. Yang gampang hampir semua orang tahu yang namanya ayam Sabana.
mungkin ya penonton pasti ya saya nggak tahu di daerah lain, di Jakarta itu hampir di setiap gang di pinggir-pinggir jalan itu ayam sabana tuh itu apa namanya menjamur lah sebetulnya. Itu sebenarnya tuh mereka franchise yang namanya ayam sabana. Jadi jangan yang namanya UMKM, yang namanya franchise itu nggak selalu perusahaan besar, nggak selalu usaha besar. Betul. Ayam sabana aja bisa franchise loh. Dan sukses. Yang saya tahu tuh bahkan ayam sabana itu, saya ada contoh, sebentar saya cek dulu datanya. Ayam sabana itu dia punya outlet 2005 ya, dari 2006 dirintis ayam sabana sampai akhir tahun 2020 dia udah punya mitra franchise sebanyak 2.503 di Jawa dan Sumatera. Ini sangat-sangat besar loh, 2.500 outlet loh untuk ayam sabana. Jangan dikira cuman ayam pinggir jalan itu nggak maju, tapi sangat maju ayam sabana itu. Yang itu saya bilang franchise yang dekat dengan kita lah, waralaba yang dekat dengan itu. Dan itu ya duit semua ya, itu bernilai ekonomi, sangat-sangat bernilai ekonomi. Jadi franchise pun sudah mulai dekat dengan kita. Jadi UMKM pun kalau memang dia bisa saya bukannya ahli franchise ya, bukan ahli waralaba, itu nanti ada ahlinya sendiri, tapi UMKM pun bisa kok franchise dan waralaba seperti itu. Ya, karena franchise dan waralaba itu terkait dengan teknik marketing ya, bukan tentang merek, tapi teknik marketing, teman-teman. Oke, itu ada part of management, marketing management ya. Oke, sebentar. Sekarang kalau logonya mirip bisa nggak? Balik lagi ya kayak tadi ya, ada beberapa persyaratan yang teman-teman harus tahu. Cek dulu nih, kalau mirip-mirip banget mah kagak boleh. Udah pasti bakal ditolak cintamu Bang Yohan ya. Oke. Nah ini pertanyaan menarik nih. Aduh sebentar, nah silakan. Mau tanya nih Pak Narsum, perlukah usaha kecil dan menengah mendaftarkan merek dagangnya? Ya jelas sih, menurut saya juga itu sangat perlu sekali untuk perlindungan usahanya. Betul-betul, saya tambahkan, mumpung dari kecil usahanya, mumpung masih kecil ya gitu. Nanti kalau udah saya banyak juga ya, maksudnya banyak yang konsultasi ke saya usaha-usaha, Mas Yobi, saya ternyata mau daftar ditolak karena udah ada yang punya, padahal merek saya udah dipakai selama 5 tahun gitu kan. Ini UMKM ya, ini bener-bener, ini banyak yang seperti ini. Saya udah pakai 3 tahun, saya udah pakai 7 tahun, usahanya udah banyak yang tahu, itulah, tahu pas daftar ditolak karena udah ada yang punya sebelumnya. Nah udah itu makanya ya Bang Yobi ya. Iya betul, makanya mumpung dari kecil usahanya jangan sampai yang seperti yang saya bilang tadi ditolak gitu kan. Jadi secepatnya didaftarkan seperti itu. Dan juga nggak usah takut mahal kan, 500.000 saya kira masih oke lah gitu untuk daftar secara UMKM gitu, seperti itu. Tuh 500.000 men. Ya ampun. Dari berapa? Dari 10 tahun lagi. Aduh. Iya betul. Nah, ayo kalian, ayo. Ini yang untuk perpanjangan UMKM ini biayanya 1 juta. Oh ya? Iya. Kalau untuk UMKM. Jadi tadi dapat 500.000 untuk perpanjangan 10 tahun kemudian cuma 1 juta ya? Iya, khusus UMKM. Oh, khusus ternyata UMKM. Iya, betul. Oh, tuh teman-teman ketik, lumayan tuh informasinya. Jadi untuk UMKM pendaftaran 500.000 untuk 10 tahun pertama, kemudian perpanjangannya adalah 1 juta. Kalau yang umum kan tadi 2.250 ya? Iya. Lumajang men, lumajang. Tapi jangan sampai kelewat Mbak Mary. Jangan sampai kelewat 6 bulan, biayanya beda lagi. Tuh benar. Jadi harus ngikutin timeline lah ya. Oke. Sebentar, Tirausan ini menarik, betul. Ini menarik karena tadi kita juga mau bahas tentang contoh-contoh kasus, ya kan, perlindungannya seperti apa. Jadi kalau ternyata merek kita dipakai sama orang lain, delala ada yang laporin tuh gambarnya mirip, warnanya mirip, tulisannya mirip. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan ya, sebelum kita ke kepolisian, kita baiknya mediasi dulu dengan pemilik mereknya. Dengan somasi mungkin ya, somasi dulu ya. Ya semacam itu, tapi baiknya kita secara kekeluargaan aja dulu.
Klarifikasi lah seperti itu. Klarifikasi. Klarifikasi. Kenapa pakai merek mirip-mirip sama punya saya? Iya, betul. Tuh, kenapa kalau misalnya ada jalan terbaik ya lebih baik diajak kerjasama aja dulu. Ya, betul. Tuh. Maksudnya diajak kerjasama tuh gimana kakak? Atau jelasin, mereka kan juga bingung nih penonton. Bisa franchise yang tadi bilang. Nah, gitu betul. Bisa franchise dilisensikan. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi jangan misalnya kita bisa ke kepolisian bisa lapor juga bisa, tapi alangkah baiknya kita diajak mediasi dulu secara kekeluargaan. Gitu. Oke. Abis itu nggak bisa mediasi artinya apa? Lapor. Tinggal lapor aja nanti ke kepolisian, nanti ada penyidik PPNS dari Haki biasanya nanti. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil dari kekayaan intelektual yang khusus menangani pelanggaran Haki. Oke, Kak, maaf ya Kak. Ya. Saya punya pertanyaan polos, entah pertanyaan polos bagi kakak atau bagi saya ini sebenarnya menggelitik. Contoh ayam goreng yang tadi kita bahas ya Kak. Ya. Yang A udah daftarin duluan karena dia bukan artis, kita nggak tahu kalau itu punya dia. Yang B daftarin mirip ya kayak saudara kembar gitu kan, saking miripnya sampai nempel kan, tapi yang punya artis. Pertanyaan saya, maaf kakak, maaf banget, kok yang ini diterima, yang kedua ayo udah mirip, warnanya mirip, tulisannya mirip, kok diterima? Menurut kakak kenapa? Menurut kakak kenapa aja gitu? Jadi saya pengen tahu nih pendapatnya. Kalau itu kita lihat dari kasusnya dulu sih, Tante Mary. Apa namanya? Kalau barangnya beda, gitu. Misalnya dia satu jualan ayam, satu jualan sepatu, itu kan nggak masalah. Yang tadi yang ayam. Tapi kalau yang ayam, kalau sama-sama ayam, pasti ditolak kok. Pasti ditolak, yang daftar belakangan pasti ditolak kok. Nggak bakal di ini. Yang saya tahu kasus ayam itu memang yang artis ini ditolak karena memang dia daftarnya belakangan gitu. Sebenarnya dia ditolak. Ini kan orang nggak tahu. Iya. Kalau lihat dari kasusnya, ya, jadi dia daftar, terusnya karena sudah ada yang daftar duluan ditolak, terus ditolak, dia yang tadi Kang Rian bilang kalau merek ditolak itu masih ada upaya lain. Jadi upayanya itu banyak stepnya gitu. Yang pertama upayanya dia bisa minta komisi banding untuk dicek lagi nanti, tapi tetap kalah juga di komisi banding. Dari komisi banding pindah ke pengadilan niaga. Di pengadilan niaga pun kalah juga sampai ke Mahkamah Agung juga sama juga. Jadi memang perjuangannya panjang ini yang artis merek ayam artis ini, tapi akhirnya ditolak juga sampai terakhir. Jadi ya mau gimana gitu kan, memang peraturannya seperti itu, siapa yang daftar duluan deh yang punya, seperti itu. Oke. Dan ini yang penonton nggak tahu loh. Sehingga penonton taunya kalau merek itu punya dia. Maka begitu dia kalah, orang pada bilang, lo bukannya lo yang punya gitu kan. Jadi fakta di belakang lapangan nggak ada yang banyak tahu ya. Iya. Halo Kak Igor, welcome. Ya, apa kabar? Sehat selalu tuh, ditegur sama Bapak tuh. Iya, siap. Halo Kak Igor, selamat malam juga. Oke, kita balik ke sini nih. Ini menarik nih pertanyaannya. Gak diperpanjang sama orangnya, terus mau diambil boleh nggak? Ya kalau namanya lupa, kalau udah didaftarin orang lain ya Pak, udah milik orang lain. Tapi nggak diperpanjang sama orangnya kan berarti kan udah nggak ada yang punya. Tadi kakak bilang udah nggak ada yang punya. Terus betul. Kemana? Kalau selama tidak diperpanjang mereknya ya udah hangus. Berarti bisa didaftarkan oleh orang lain. Iya, tambahan saya kalau itu Kang Rian, kalau mereknya merek biasa, maksudnya bukan merek terkenal, itu memang kalau udah daftar nggak diperpanjang hangus, orang lain bisa daftar. Nah, ada pengecualian untuk merek terkenal karena dari pertanyaannya ini, kalau saya mau ambil merek orang lain yang sudah terkenal, berarti kan mereknya merek terkenal. Ini ada pengecualian di undang-undang merek juga. Kalau merek terkenal itu bahkan kalau nggak didaftar pun, kalau ada yang mau daftar itu bakal ditolak juga. Misalnya saya bilang tadi Adidas itu kan,
Walaupun dia nggak perpanjang, Adidas itu nggak perpanjang ini sih, tapi karena udah terkenal, siapa sih yang nggak tahu gitu kan Nike, Adidas itu ya pasti kita tolak juga karena untuk pengecualian yang namanya merek terkenal seperti itu. Hanya merek terkenal aja ya Mbak Tante Mary. Nah, merek terkenal ini ya ada syarat-syaratnya juga kan, nggak main Sabana terkenal di mana? Cuma terkenal di Jawa dan Sumatera doang kan, belum tentu di bagian Indonesia yang lain tuh terkenal. Itu syaratnya agak ketat lah, syaratnya lumayan tinggi lah untuk dibilang sebagai merek terkenal seperti itu. Kakak-kakak, saya punya sebuah kasus menarik. Mungkin teman-teman juga kalau dengar ketawa. Contoh, Tante Mary misalnya tahun 2010 bikin warung kopi. Ya. Terus Tante Mary kasih merek misalnya Kopi Mary gitu ya. Kopi Mary gitu ya. 2010 nih warung kopinya biasa dan Tante Mary tidak daftarkan merek Tante Mary karena ini mah cuman biasa aja. Kemudian bikin cabang 1, 2 lah. Anggaplah punya cabang 2 ya kan. Nah, terus 2010. Oke, 2010 udah bikin tapi nggak didaftarin. Delalah misalnya di 2020 keluar tuh surat somasi. Anda telah menggunakan merek saya. Begitu kita cek ke Haki, mereka baru daftarin di 2019. Iya, baik. Sedangkan warung kopi saya dari 2010. Itu gimana kakak-kakak? Tolong dong bantu. Boleh, silakan Kang Rian, nanti saya tambahkan lagi. Lalu Kang Rian ketawa mulu, Kang Rian dengerin omongan saya. Banyak dulu saya pernah konsultasi juga sama pemilik merek, baik terutama UMKM. Banyaknya seperti itu. Saya udah mulai usaha dari dulu. Ketika saya mau daftarin udah ada yang punya itu. Padahal daftarnya baru kemarin gitu. Nah, alangkah baiknya kalau udah punya merek, udah punya ide, lebih baik langsung aja daftarin. Apalagi kalau kita masuk ke kategori UMKM kan bisa daftar langsung gitu melalui UMKM jadi 500.000. Nah, kalau nggak berarti kakak berarti statusnya kayak kasus saya, berarti saya kalah dong. Orang udah didaftarin sama orang lain walaupun saya usahanya udah dari 2010. Iya, betul. Saya tambahkan kali ya Mbak Mary ya. Untuk kasus kayak Tante Mary ini ya pasti ya karena nggak mungkin menang, yang namanya juga sistem peraturannya siapa yang daftar duluan siapa dia yang punya gitu kan. Tapi ada apa ya namanya? Ada strategi-strategi lain yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Misalnya merek ini bisa beralih haknya, pengalihan hak. Jadi merek kedai kopi Mary ini karena udah terdaftar gitu kan oleh orang lain. Nah, kita ngomong sama orang lain ini nih yang daftar. Saya beli mereknya gimana? Gitu. Jadi bisa langsung dihargain 70 juta, 80 juta. Iya, ya memang ya itu apa namanya ya resiko ya karena nggak daftar duluan gitu kan. Tapi kalau yang daftar duluan ini mau menjual, mau mengalihkan hak mereknya itu kan lumayan win-win solution gitu loh jadinya. Jadi Tante Mary tetap punya mereknya ya mau gimana lagi karena telat daftar gitu kan resiko gitu kan ya, jadi agak mahal belinya karena beli merek orang lain seperti itu. Itu lumayan solusi banyak yang dilakukan orang lain. Saya mau ngasih contoh, boleh nggak sih saya ngomongin merek di sini? Boleh. Sebagai contoh ya? boleh. Saya pernah ngundang narasumber merek Zoya. Zoya itu terkenal kan? Zoya itu ya kayak fashion untuk ya kerudung dan teman-temannya lah seperti itu. Nah, beliau itu narasumber itu beliau yang punya Zoya yang kita undang. Dan beliau pernah bilang, saya daftar merek dari atas kepala sampai barang-barang dari atas kepala sampai kaki gitu kan. Tapi dia lupa untuk daftarin merek Zoya untuk sepatu. Oke. Ternyata udah ada yang daftar orang lain di Tangerang. Nah, bingung dia. Akhirnya ya dibeli. Akhirnya pemilik Zoya ini beli merek Zoya yang sepatu ini karena kan sepatu dan kerudung itu kan agak beda gitu ya. Beda barangnya gitu. Jadi dibeli sama dia. Berapa ratus juta sih lupa waktu itu. Ya resiko lah, balik lagi. Ini kasusnya sama seperti Tante Mary kan. Jadi resiko karena nggak daftar duluan ya ada
Ya kalau yang punya merek yang mau menjual kan lumayan gitu, maksudnya ada harapan gitu. Tapi kalau yang merek yang nggak mau jual seperti kasus ayam ini jangan dibilang yang yang artis ini nggak mau beli ya, dia mau beli cuman nggak dijual oleh pendaftar yang punya awalnya awal. gitu. Iya, Iya, loh. jadi kan kalah Itu juga kan, akhirnya. iya, itu kan credibility jatuhnya ya, Iya, barang betul ya. milik gue. Oke. Nah, ini dari Sopan Dipepen, cara mendapatkan UMKM yang tadi yang 500.000 itu bisa online atau emang harus visit ke dinas koperasi terdekat? Kalau yang saya tahu, kalau untuk mendapatkan UMKM kita harus datang langsung ke dinasnya. Bahkan beberapa dinas memberikan fasilitasi untuk mendaftarkan merek. Jadi kita hanya memasukkan nama merek dan biaya ditanggung oleh dinas. Itu lebih enak lagi. Iya, cuman ini fakta di lapangan ya. Ya saya tahu cuma di Jakarta doang ya. Jadi UMKM itu kan ratusan ribu, banyak lah ratusan ribu ya UMKM di Jakarta. Terus yang mau daftar merek pun banyak juga. Tapi seperti yang Kang Rian bilang itu dibayarin dinas. Maksudnya 500.000 ini dibayarin dinas, nanti dinas yang bayarin gitu kan. Tapi ya program ini kan nggak selalu ada gitu kan. Jadi untung-untungan lah. Jadi untung-untungan kadang kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi untung-untungan jangan berharap akan dapat. Siapin lah 500.000 lah ya, siapin 500.000 lah ya. Pelaku usaha terpilih. Iya. Pelaku usaha terpilih oleh dinas. Nah, nih Reza Dwianto, ini yang tadi Tante Mary bilang, apakah ini memunculkan sebuah fenomena mafia merek? Kita tidak tahu ya. Dan kakak-kakak ini tidak pada tempatnya untuk menjawab ini ya. Ini permainan di belakang layar yang teman-teman harus sadari bahwa memang ada orang yang bermain seperti ini ya. Tapi bukan salah kakak-kakak berdua di depan ya. Jangan kakak-kakak ini disalahin ya. Kakak-kakak ini membantu kita dalam penyuluhan yang kita harus paham ada efeknya kalau kita nggak melakukan pendaftaran merek. Kita mendukung program presiden loh dalam rangka memajukan ekonomi. Sebentar. Skip. Ekonomi nasional dalam memberikan kemudahan usaha melalui program penyuluhan bekerjasama dan Innotech, capaian outcome-nya terfasilitasi pelaku usaha di akar rumput untuk mendapatkan izin merek dagangnya. Iya nih, kapan Innotech mau naik sini kakak Igun? Innotech kapan nih, dari bulan Juli, Agustus, September, udah Oktober kakak Igun. Kutagih janjimu kakak Igun, plus kopi 1 gelas. Plus kopi. Oke, nih apakah sebuah merek akan hilang perlindungannya? Iya, setelah 10 tahun. Oke, bersama Yobi dan teman-teman penyuluh BPHN kolaborasi dengan penyuluh kekayaan intelektual bersama Innotech kita melakukan penyuluhan dan pendataan pelaku usaha di Rusunawa di Jakarta. Wah, aku mau. Oke. Pengen ikut Kang Rian survei atau inventarisasi dagangan Batagor di Bandung buat didaftarkan. Anda ingin melakukan sesuatu yang saya pikirkan ya, ternyata ya. Sekalian survei menyelam sambil minum air namanya ini. Iya, paham, aing. Aduh. Terus gue nggak diajak gitu ya. Oke, kan makan Batagor berhenti satu. Oke, kehela pelan-pelan. Oh, Bang Srum, halo, welcome. Jadi tertarik mendaftarkan merek dagang? Iya, Kakak Johanna. Nah, oke, ini silakan dijelaskan kakak-kakak dari Tears of Sun. Jadi perlindungan sebuah merek ini bisa global atau masih dalam ruang lingkup satu Indonesia saja. Ya, jadi untuk pendaftaran merek ini wilayah Indonesia didaftarkan di wilayah Indonesia ya hanya untuk di Indonesia. Tapi merek juga bisa didaftarkan untuk di luar negeri juga. Jadi kalau merek kita ingin semakin terkenal, misalnya contoh saya punya merek mau jual di negara di Malaysia, jadi kita di Malaysia harus daftar juga. Jadi nggak sekali daftar hanya untuk Indonesia saja. Jadi kalau kita mau sampai luar negeri, kita harus daftar di setiap negara. Contoh kita mau masukin ke Malaysia, ya kita harus daftar juga di Malaysia. Kita mau daftarin lagi di Thailand, daftar juga di Thailand. Berarti itu yang merek sepatu Adidas tadi di setiap negara dia daftar dong ya, Kak ya? Iya, betul. Kemungkinan seperti itu. Di banyak negara. Di banyak negara, betul. Untuk proteksi merek, iyalah orang merek itu adalah yang kita ciptakan, tadi kan kreasi kita kan, inovasi kita kan. Iya, tambahan dari saya Mbak Tante Mary apa namanya? Sok, mangga.
UMKM ini banyak juga loh yang ekspor, maksudnya dia Iya. ekspor produknya ke luar negeri tuh banyak juga. Banyak, Betul. ada beberapa yang konsultasi ke saya, Mas saya ekspor tapi merek saya butuh gak sih didaftar juga di sana, di negara sana gitu kan. Ya seperti Kang Rian bilang, karena merek ini kan perlindungannya bersifat teritorial. Teritorial ini maksudnya hanya di negara yang didaftarkan aja berlaku perlindungannya. Kalau di negara lain kalau nggak didaftar ya nggak berlaku seperti itu. Jadi memang kalau memang di sana mau memajukan usahanya, maksudnya mau jualan juga di negara lain, ya di sana didaftar juga kalau mau dilindungi seperti itu. Betul. Nah, ini ada tambahan ya. Kalau kita udah daftar tapi ternyata ada pihak negara lain keberatan atas klaim merek tersebut, maksudnya kalau misalnya suatu negara daftar merek di Indonesia, di kita, kalau kita mau mendaftarkan merek dengan nama yang sama, yang jelas pasti tidak bisa didaftarkan atau ditolak. Jadi kalau negara lain yang daftar duluan ke Indonesia, kalau kita mau daftarin dengan nama merek yang sama itu pasti akan ditolak, kecuali kita yang daftar duluan. Nah, enggak, ini maksudnya gini Kak, ini maksudnya gini, dia punya merek misalnya kopi Tears of Sun di Indonesia, terus dia mau ke Malaysia, ternyata di Malaysia sudah ada kopi Tears of Sun punya orang lain gitu. Iya. Maupun sebaliknya juga seperti itu. Gitu. Jadi itu gimana ya, ditolak, lu nggak bisa jualan Tears of Sun di sana karena udah ada yang punya, lu ganti Tears of Moon. Jadi lu punya 2 produk. Di Malaysia namanya Moon, di Indonesia namanya Sun gitu. Nanti under manajemennya siapa gitu. Betul. Bisa gitu seperti cerita. Itu. Iya, itu lebih ke manajemen ini sih, manajemen aja sih, gitu. Oke. Menarik sekali pembahasan kita ya, rame. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Kakak-kakak silakan pilih siapa pemenang malam hari ini. Ya, siap Kak Igun. Saya menunggu undangannya Kak Igun ke kantor. Pak Gunawan. Silakan. Kang Rian aja. Penanya Kang Rian yang orang Bandung nih, orang Bandung sok. Alangkah baiknya sih lebih baik Mbak Mary saja yang memilih. Ih, nggak bisa, Tante Mary nggak bisa. Nanti jatuhnya pilih kasih. Nggak boleh. Pilih aja Kang, kira-kira pertanyaan yang paling menarik buat Kang Rian lah itu. Tapi siapa menurut tadi saya yang paling menarik itu Reza Duyanto. Nah ini pertanyaan saya, Reza Duyanto ini orang mana nih? Yang paling menarik. Reza Duyanto atau Andre Pramudia? Bentar, Reza Duyanto mana kelap? Bentar, oh ini. Nih, Reza Duyanto bukan orang BPHN kan? Kalau orang BPHN nggak berlaku ya? Bukan. Nggak kenal saya. Nggak kenal. Kan gue mana tahu, gue nanya. Reza Duyanto. Dari pertanyaan juga, wah padahal saya sudah simpan beberapa merek yang terkenal. Padahal saya juga nggak kenal gitu. Itu contoh, itu loh, seafood 3 darah, ya kan? Kalau nggak ada yang daftarin, dia daftarin, tuh samperin. Gila lo diajarin. Nggak boleh ngajarin. Oke, untuk Reza Duyanto, Anda berhak mendapatkan sebuah goodie bag dari Kemenkumham. Dan silakan japri Tante Mary di Instagram ya, supaya bisa mengirimkan alamat, karena alamat akan saya kirim ke tim Kemenkumham untuk dapat mengirimkan hadiah ya. Dan kakak-kakak, saya mengucapkan terima kasih loh hari ini sudah mau berbagi. Next kita bahas yang tadi ya, hak paten ya. Iya, izin pamit ya Kakak Andre, ya Kakak Igor. Oke, silakan closing statementnya kakak-kakak. Bang Yobi dulu. Kalau saya lebih ke segeralah kalau memang punya usaha, terus mereknya udah yakin nih saya mau membesarkan usaha dengan merek ini, karena merek kan kepercayaan kan, dengan merek orang jadi percaya gitu kan ya. Segera didaftar, seperti itu aja sih. Segera didaftar ya. Dan jangan lupa ke dinas koperasi terdekat untuk dapetin 500.000 untuk UMKM. Oke, lanjut Kak Rian. Jadi kalau kita udah ada ide di depan mata, lebih baik kita daftarin aja langsung. Namun sebelum daftar, alangkah baiknya kita telusuri dulu apakah
hasil ide saya udah ada yang mendaftarkan duluan atau belum. Gitu. Nah, selanjutnya supaya lebih paham lagi, baiknya kita konsultasikan dulu kepada yang ahlinya. Bisa langsung datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bisa ketemu dengan Bang Yobi, atau misalnya kalau misalnya wilayah Bandung bisa ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi secara nggak langsung teman-teman diundang ke kantornya Kak Rian ya di Bandung ya. Ya, Oke, satu pertanyaan terakhir Kakak, bantu jawab Bang Yohan. Kalau punya 3 merek berarti daftarnya 3, ya iyalah. Iya betul, kalau punya betul. 3 merek pendaftarannya juga 3. Banyak gitu ya. Hebat pengusaha juga Pak Yohan kayaknya ya. Iya nih kayaknya. Iya. Oke, sukses semua. Iya, terima kasih semua para penonton yang telah hadir. Tante Mary mengucapkan terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat dan lebih kurangnya Tante Mary minta maaf ya. Dengan rekan-rekan penyuluh juga minta maaf. Namun untuk kalian yang ingin dibawakan materi-materi selanjutnya silakan posting komen. Ya, karena Tante Mary memantau komen sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan para penonton, teman-teman semua di luar sana yang mungkin tidak tahu harus bertanya pada siapa. Dan nantikan setiap hari Sabtu Tante Mary akan hadir bersama rekan-rekan dari Kemenkumham. Oke, kakak-kakak, saya mengucapkan terima kasih sudah mau bantuin. Terima kasih Tante Mary. Semoga nggak kapok ya. Enggak, siap. Ya, oke. Sok, sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.